Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Dialog Hai Balik Kengken. Dan di hari Sabtu ini, 15 Juli 2023, kita akan berbincang bersama kepolisian. Nah, khususnya bersama kepolisian di wilayah hukum Busung Biu, ya seperti apa? Jadi bagaimana pengawasan Kaptimas wilayah hukum Polsek Busung Biu? Nanti kita akan berbincang bersama Ibtu Iketut Wijana, Wakapolsek Busung Biu, dan terkait dengan topik kita Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Anda bisa menyampaikan mungkin bagaimana kondisi Kaptimas di wilayah Anda atau mungkin khususnya di wilayah Busung Biu dan apa yang menjadi khawatiran Anda pendengar terkait dengan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat di wilayah Anda begitu. Tapi khususnya kita akan pagi ini berbincang mengenai pengawasan Kaptimas wilayah hukum Polsek Busung Biu. Ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Wakapolsek Busung Biu, Ibtu Iketut Wijana. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Bu Eni. Salam sehat selalu tentunya. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Kalau kemarin masyarakat Jumat curhatnya. Kalau sekarang kepolisian menyapa juga melalui RRI di udara ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Kepolisian ini semakin dekat dengan masyarakat dan masyarakat nampaknya juga merasa diayomi, begitu semakin dekat juga begitu Pak ya dengan pihak kepolisian. Tapi kalau untuk Busung Biu gimana Pak? Kondisi keamanan, ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Busung Biu niki. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, pertama-tama saya sapa dulu para pemirsa Pro 1 RRI Singaraja yang saya hormati. Om Swastiastu. Pertama saya perkenalkan diri Bu Eni ya. Saya perkenalkan diri, nama saya Iketut Wijana, Wakapolsek Busung Biu, Polres Buleleng. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwasannya Kecamatan Busung Biu itu sangat luas wilayahnya. Tidak ada wilayah laut, perairan atau danau, tidak ada. Semua daratan. Jadi luas, diperkirakan 15.505 km persegi dengan jumlah penduduk 55.637 jiwa. Dengan batas sebelah utara berbataskan dengan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Sebelah baratnya berbataskan dengan Kecamatan Pekutatan, Jembrane. Sebelah selatan berbataskan dengan Kecamatan Bubuan, Kabupaten Tabanan. Sebelah timur Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jadi wilayah Busung Biu itu memiliki 15 desa. 15 desa itu sudah diisi dengan satu personil. Masing-masing desa itu satu personil Babin Kaptimas. Jadi yang ditugaskan untuk memantau situasi di desa masing-masing. Baik, untuk situasi dan kondisi wilayah Kecamatan Busung Biu pada umumnya masih kondusif. Ya. Namun demikian dampak hukum itu pasti ada. Ya, dimanapun, di kecamatan manapun pasti ada dampak hukumnya. Dari kita dari pihak kepolisian sepanjang bisa mengantisipasi dengan melakukan pembinaan itu tetap kita utamakan untuk terciptanya pemeliharaan Kaptimas di wilayah Busung Biu. Busung Biu, karena Busung Biu ini ibarat perbukitan jadinya Pak ya. Ya. Satu desa dengan desa yang lain itu jaraknya lumayan jauh-jauh juga nih. Ya. Jadi itu tugas berat juga untuk kepolisian, apalagi ini banyak yang perkebunan begitu ibaratnya kalau di Busung Biu ya. Dan celah untuk bersembunyi itu nampaknya gampang kalau Busung Biu. Tapi kalau yang menjadi perhatian di Busung Biu apa Pak yang biasanya menjadi perhatian kalau untuk di wilayah hukum Polsek Busung Biu niki? Maksudnya perhatian dari segi keamanan ketertibannya atau pencuriannya atau memang sekarang ada kenakalan remaja atau gimana nih Pak? Baik Bu Heni, jadi permasalahan yang sering terjadi di sana adalah penganiayaan kecil, jadi yang dilakukan oleh remaja atau kenakalan remaja, karena di sana kan masih agak sepi wilayahnya. Jadi kadang-kadang remaja dengan remaja dari desa ke desa dengan desa yang lain itu sering bersentuhan sehingga terjadi penganiayaan. Tapi kami dari pihak kepolisian sering dengan terkait kejadian itu kita pertemukan biar tidak kejadian permasalahan itu membesar. Jadi kita pertemukan melalui si pandu beradat di desa, sehingga dengan pertemukan itu kita bisa terjalin kerukunan antar
desa masing-masing. Baik. Kalau ada penganiayaan remaja, berarti apakah ada ibaratnya sosialisasi yang rutin begitu diadakan oleh kepolisian untuk para remaja-remaja di sana atau sekolah-sekolah mungkin Pak ada di sana? Nggih, Bu Eni, terima kasih. Itu tetap kita lakukan, itu terutama di wilayah desa masing-masing itu tetap kita sarankan kepada Babin atau polisi desanya itu untuk selalu menyampaikan, baik itu sistem door to door, sistem adatnya penduduk ke penduduk, atau melalui rapat-rapat tertentu kita sisipkan di sana sosialisasi agar tidak terjadi perkelahian atau pertengkaran antara remaja itu. Oke, di Busung Biu ya. Yeah. Dan kalau untuk pengawasan begitu, kalau wilayah Busung Biu yang memang perbukitan, apakah ini patroli seperti itu setiap hari atau gimana Pak kalau Busung Biu? Ya, untuk patroli itu setiap hari, Bu. Karena pengawasan untuk keamanan itu kan kita patrolinya itu siang itu dilakukan patroli. Arti untuk di wilayah kota kan mencegah kerawanan pada saat anak-anak sekolah keluar. Kemudian untuk di pegunungan juga kita patroli, termasuk daerah-daerah rawan itu malam juga kita melaksanakan kering oleh anggota kita di sana, Bu. Oh, yang penting koordinasinya Ya, ada koordinasinya begitu ya. ada, ya. Saya lihat di media sosial juga Busung Biunya aktif bersama masyarakat, itu gotong royongnya luar biasa Ya, Pak ya. ya. Kalau di Busung Biu ini memang rutin diadakan seperti itu atau gimana Pak? Seperti kemarin ini nampaknya gotong royong juga sama masyarakat Ya, gotong nampaknya. royong. Itu antisipasi karena di daerah lain terjadi banjir. Jadi kita ajak masyarakat di sana sambil menghimbau bahwasanya kalau ada masyarakat yang tinggal di pinggir pegunungan, umpamanya di daerah-daerah bencana itu, kita bisa himbau melalui gotong royong itu sehingga dia bisa nyambung komunikasi kita dengan jalan gotong royong itu, Bu. Karena mungkin beda desa, beda wilayah, beda masyarakat, beda juga cara kedekatannya begitu ya, cara pendekatannya. Mungkin dari pihak kepolisian di Busung Biu ini cara pendekatannya itu dengan bersosialisasinya dengan masyarakat, dengan rutin mengajak atau melibatkan masyarakat sendiri dengan berbagai kegiatan seperti itu, Pak. Iya, Bu. Kedekatan kita itu berbagai macam, Bu. Jadi kita ada sistem istilahnya polisi meberaya gitu. Oh, ada. Jadi ada istilah polisi meberaya, artinya setiap kegiatan bukan hanya pada saat acara manusiani atau acara upacara saja kita melakukan meberaya, tapi pada saat-saat tertentu juga ada, pada saat kita duduk di mana itu, di suatu tempat, di pangkalan ojek. Jadi kita datangi dia di sana, kita sampaikan pesan-pesan Kapdimnas gitu, sama itu termasuk golongan meberaya juga. Oke, jadi dimanapun ini ada tempat nongkrongnya langsung ya, tetap kita dekati gitu. saja begitu Pak ya. Ya. Jadi masyarakat juga merasa dekat dengan polisi ini, Ya. tidak merasa jauh begitu. Tapi Pak, ini tadi juga masyarakat pendengar Pro 1 ada juga mengirimkan WhatsApp-nya terkait dengan Kamtibmas begitu. Karena beberapa waktu lalu ini sempat, baru kemarin Pak ya, ada laporan juga ada yang anak yang mengalami kekerasan seksual seperti itu. Kalau Busung Biu gimana Pak? Cara antisipasi lah ini agar tidak terjadi seperti itu lagi. Untuk antisipasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak itu kita tetap melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah, Bu, terhadap remaja atau perkumpulan pemuda Karang Taruna itu. Kita tetap, walaupun diminta atau tidak diminta oleh sekolah, kita program setiap hari Senin itu sebagai pembina upacara. Nah, di sana kita sisipkan, Bu, tentang penyampaian terhadap anak-anak sekolah atau remaja jangan sampai melakukan perbuatan itu, Bu. Setiap hari Senin berarti di sekolah menjadi pembina upacara begitu ya? Ya, Bu, itu sudah program polisi Ghost School itu. Oke, itu setiap minggu berarti Pak? Ya, setiap minggu. Di semua sekolah atau gimana nih Ki? Itu bukan karena di 15 desa itu kan masing-masing ada sekolah. Jadi itu oleh Babin Kamtibmas sebagai pembina upacara di SD. Oke. Jadi kami kalau di kota itu paling di SMA 1 Busung Biu atau di SMK 1 Busung Biu itu diisi oleh para pejabat Polsek Busung Biu itu. Oke, berarti semua polisi terlibat berarti ya? Semua polisi. Dapat jatah satu-satu sekolah ini. Tidak ada yang di kantor, polisi. Jadi yang di kantor itu hanya pelayanan SPKT istilahnya. Jadi Sentral Pelayanan Kepolisian tuh hanya melayani apabila ada laporan atau laporan
suatu kriminal atau ada laporan kehilangan barang gitu. Dia minta surat keterangan kehilangan barang, jadi itu saja yang melayani di kantor, Bu. Oke, selebihnya semuanya nyebar. Di luar ya. Ibaratnya nyebar begitu seperti ya. Babin Kamtimas yang tugas desa itu kan pagi sudah langsung ke sana. Setelah melaksanakan pelayanan pagi di sekolah-sekolah atau pada saat anak-anak sekolah masuk kelas itu, kita selesai itu langsung sudah menuju ke desa masing-masing. Oke. Kan yang ditakutkan ini SD juga. Kalau SMP, SMA mungkin sudah agak remaja, kenakalan remaja yang ditakutkan begitu Pak ya. Tapi kalau ini kan kekerasan seksual pada anak, yang kemarin itu ada balita juga. Nah, untuk melindungi anak-anak ini gimana Pak? Apakah patroli atau mungkin dikasih pemahaman sama anaknya gimana caranya melindungi dirinya atau gimana Pak Niki? Ya, kami tetap juga patroli tetap dilaksanakan. Terus yang paling penting itu kan oleh bawahan kami Babin Kamtimas itu yang selalu dekat dengan masyarakatnya. Jadi dialah yang bisa menyampaikan rumah ke rumah itu biar orang tuanya itu bisa menjaga anaknya. Di samping juga kalau umpamanya ke sekolah gitu kan bisa oleh gurunya yang melakukan pengawasan. Tapi kalau di rumah kan harus orang tuanya yang menjaga. Iya. Nanti itu disampaikan oleh Babin Kamtimas. Iya. Selepas sekolah berarti ada penjagaan juga dari pihak kepolisian, Pak ya? Bukan penjaga, Bu. Tadi artinya mengawasi, menyampaikan kepada orang tuanya oleh Babin yang selalu di desa. Jadi Babin itu kan selalu di desa, dia melekat di desa, jadi bisa memantau situasi desanya dan menyampaikan kepada orang tuanya agar bisa sama-sama menjaga orang tuanya biar tidak terlibat kekerasan seksual. Baik. Kalau membahas sekolah, biasanya ini tadi ada juga yang mengatakan saat ini sudah mulai sekolah. Kalau di Busung Biu kira-kira anak-anak sekolah apakah ada yang menggunakan sepeda motor? Karena biasanya di desa itu malah banyak katanya anak-anak yang mengendarai sepeda motor. Kalau Busung Biu gimana Pak? Ya Bu, banyak. Kemarin juga kami sosialisasi undang-undang lalu lintas di siswa baru SMA Busung Biu dan juga di SMK 1. Karena alasannya begini Bu, jadi orang tuanya sibuk kerja, tidak bisa mengantar, tapi karena sudah punya fasilitas motor, jadi silakan bawa. Jadi kami hanya bisa mengimbau, silakan bawa sepeda motor karena alasannya jauh dia sekolah, silakan bawa sepeda motor, tapi tetap kami himbau satu menggunakan helm dan mentaati peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya. Oke. Itu kan SMA, SMP-nya ada di sana Pak? SMP ada juga, SMP 1 Busung Biu, SMP 4 Busung Biu ada. Itu ada mengendarai sepeda motor juga? Ada Bu, karena alasannya jauh itu, tidak bisa orang tuanya tidak bisa mengantar. Jadi orang tuanya bisa bekerja dan anaknya bisa sekolah dengan sepeda motor itu gitu. Nah, ini juga tadi masyarakat ada yang memperhatikan hal itu begitu. Mungkin banyak juga ini di desa-desa lain juga seperti itu begitu. Ya. Masalah keamanannya karena anak-anak sekarang ibaratnya SMP ini kan belum stabil emosinya begitu ya, Pak. Bu. Tapi pengawasan dari pihak kepolisian tetap terkait hal tersebut. Itu tetap kita laksanakan pengawasan Bu. Terutama di siang hari itu kan piket selalu melaksanakan razia istilahnya. Artinya selalu memberikan peneguran terhadap pengendara sepeda motor, terutama yang tidak pakai helm, yang menggunakan knalpot blong, dan juga anak-anak SMP itu sering kami lakukan teguran apabila tidak mentaati aturan lalu lintas itu. Banyak Pak kalau ditemukan seperti itu. Ya. Apalagi termasuk yang di desa yang jauh dari polisi. Kemudian Polsek Busung Biu ada di Kekeran, yang di Sepang itu pasti dia tidak bawa. Karena biasanya melanggar kalau tidak diawasi masalahnya, ya, betul, Pak. Betul. Tapi penjagaan tetap ada kan, Pak? Tetap berpatroli, kita tetap melaksanakan. Dan dari Babin Kamtimas juga tetap mengimbau agar lengkapi motor menggunakan helm dan taati peraturan lalu lintas sehingga tidak membahayakan bagi pengendara yang lain. Oke, padahal itu untuk keselamatan diri sendiri Pak ya. Tapi kadang kalau nggak dilihat sama polisi ya udah melanggar saja gitu. Itu mungkin rasa dari masyarakatnya sendiri belum, kepatuhan itu belum begitu Pak? Belum ya. Baik. Tapi upaya-upaya kepolisian tetap ada terkait membina anak-anak. Pembinaan di sekolah terutama itu baik diminta maupun tidak diminta, kami tetap melaksanakan edukasi masalah pelanggaran lalu lintas, kemudian tentang undang-undang IT sekarang yang pada saat ini kan sudah diizinkan, diperbolehkan lah anak-anak SMA itu membawa HP sekarang sudah diperbolehkan. Jadi kami tetap mengimbau kalau memang diperbolehkan silakan
pergunakanlah sesuai dengan kebutuhan sekolah, jangan pergunakan dengan hal yang lain. Nah, ini juga termasuk ya Pak ya, maksudnya kekerasan dalam Undang-Undang ITE ini, ya, apalagi anak-anak ini biasanya perkelahian remaja, kenakalan remaja itu bisa dimulai dari postingan-postingan di media sosial itu. Betul Bu, itu ya pemicu. Iya, pemicunya biasanya itu begitu. Wah, tapi syukurnya Busung Biu tetap aman Pak ya. Ya, untuk sementara ini Bu, kejadian yang seperti Ibu katakan tadi itu agak berkurang Bu. Cuma sekarang kan di sana musim cengkeh, jadi paling pencurian kecil itu seperti cengkeh basah itu kadang-kadang di 1-2 kilo itu sering terjadi di situ. Ada Pak? Ada juga. Ini pernah tertangkap atau gimana Pak? Atau belum Bu, laporan mungkin saja? Itu mungkin dilakukan oleh anak-anak yang anak-anak yang sering nongkrong di jalan itu. Ya 1-2 kilo itu kan hanya seberapa gitu. Tapi dari hal-hal kecil menjadi kebiasaan, takutnya itu menjadi bibit-bibitnya gitu. Tapi kami tetap melaksanakan patroli, dan kalau memang ditemukan, dan itu kita tetap himbau pada masyarakat yang memiliki cengkeh agar menjaga jangan sampai hilang diambil sama pelaku kejahatan itu. Oke, tapi masyarakat mau melaporkan hal tersebut begitu kalau misalnya ada terjadi kehilangan sekecil apapun begitu? Ada Bu, kadang-kadang buah durian saja 1-2 hilang dilaporkan juga kadang-kadang. Tapi karena buah durian itu kan sulit kita untuk cari barang buktinya. Jadi kita masih tetap melakukan penyelidikan aja. Gitu. Baik, wah ini buah, kemudian hasil-hasil pertanian itu juga menjadi tujuan atau menjadi ibaratnya incaran para pencuri juga begitu ya. Bukan hanya barang-barang elektronik atau mungkin emas, uang begitu, tapi juga hasil-hasil pertanian. Pertanian juga diincar juga. Baik, tapi masyarakat syukurnya mau melaporkan Pak ya. Mau melaporkan dia. Tapi sayangnya belum ada ditangkap atau ada juga ada ditangkap kadang-kadang pelakunya anak kecil kan kita bisa tidak melalui jalur hukum Bu. Nah, jadi kalau seperti itu gimana Pak penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya itu kita kembalikan dulu ke desa dengan si pandu beradat itu. Jadi kalau memang sudah sepakat antara kedua belah pihak dan sudah ini kita RJ-kan Bu. Ada surat jasib ya, dia artinya di luar daripada persidangan itu kita bisa hentikan. Oke, yang penting ada kedua belah pihak juga setuju untuk ibaratnya menyelesaikan secara kekeluargaan begitu. Baik. Wah, pendengar baik, untuk Anda yang mungkin ingin ikut bergabung juga bersama kami ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Ini kita membahas pengawasan Kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polsek Busung Biu, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika Anda ingin mengabarkan atau mungkin ingin menyampaikan terkait dengan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat di wilayah Anda, pendengar silahkan di line telepon di 24644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399970. Dan pagi ini kita berbincang bersama Wakapolsek Busung Biu, Bapak Ibtu Iketut Wijana ya pagi ini. Dan kalau tadi disampaikan Busung Biu sih memang bisa dikatakan dalam kondisi yang kondusif, aman, dan semoga ini juga tetap terkendali dengan gotong royong bersama masyarakat. Karena tentunya dari pihak kepolisian aja tidak bisa ini. Kalau personil cukup tidak Pak ini dengan mengingat Busung Biunya luas begitu? Iya Bu, kalau untuk personil semua polsek kira-kira kurang Bu untuk sekarang. Jadi kami pergunakan personil yang ada itu biar bisa bekerja sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan. Oke. Nah tapi Pak kalau membicarakan pencurian begitu, apakah mungkin ada himbauan juga untuk masyarakat begitu? Apakah ada CCTV, hal-hal seperti itu di sana untuk mengatur keamanannya atau mungkin siskamlingnya begitu Pak yang melibatkan masyarakat itu gimana Pak kalau di sana? Ya, kami tetap memberikan arahan kepada bawahan kami, yaitu terutama Babin Kamtibmas. Kalau memang di desa itu, umpamanya di desa binaannya sering terjadi pencurian, jadi kami menyarankan kepada Babin untuk menyampaikan kepada warga yang memiliki barang itu, yang hilang itu, jadi atau yang sering kehilangan itu, untuk memasang CCTV, kemudian untuk untuk pencegahannya, jadi dari desa juga kadang-kadang
berkolaborasi untuk melaksanakan ronda malam dengan Babin Kamtimas. Ada Pak kalau di sana? Ada. Memang masyarakat juga sudah membentuk hal itu ya? Ya memang itu dari dulu Bu. Cuma kadang-kadang dia pada saat bagaimana dia baru hidup kembali kadang-kadang gitu ya itu. Kalau ada kejadian baru. Nah, itu dia biasanya. Ini kalau ada kejadian baru bergerak begitu ya. Tapi semoga antisipasinya yang ada Pak ya. Mudah-mudahan Bu. Aman. Baik. Tapi kalau melihat dari Busung Biu yang perkebunan, kemudian hutannya ada juga begitu. Kalau pencurian kayu mungkin ada tidak Pak kalau di sana? Untuk di Busung Biu untuk pencurian kayu tidak ada Bu. Untuk pencurian kayu jadi di Busung Biu belum kami terima laporannya, belum ada. Syukurnya tidak ada Pak ya. Yeah. Karena memang ini karena pihak kepolisiannya selalu melaksanakan patroli juga. Ini semoga ini menjadi karena biasanya kejahatan karena ada celahnya juga Pak ya, ada kesempatan. Dan kesempatan. Baik, kita sapa dulu Pak di line telepon. Mohon izin Niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi sama Mbak Rizka nih. Sama Heni Bapak. Oh, Mbak Hendi. Nggih, dengan siapa? Bapak dengan Heni Batalia niki. Oh, Hendi Batalia. Iya, dengan Bapak siapa pagi ini? Yang Pak Bagus Arpane di Sukosaden. Pak Bagus, nggih, silakan Pak Bagus. Mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Lo ngomongkan tentang Busung Biu. Ini kan pembicaraannya tentang Kamtibmas. Benar Pak. Nggih. Yang ingat dah dengan mendiang Bupati Nyoman Tastri. Jadi Busung Biu itu orangnya hebat-hebat. Iya. Hebatnya kenapa Pak Niki? Bupatinya kan pernah Bupati Buleleng dari sana. Iya. Beliau adalah mendiang Bapak Nyoman Tastri. Iya. Dan juga perusahaan otobus Sridet Singaraja sampai Girimanuk itu yang namanya Jaya Katuang. Tapi sekarang entah di mana sekarang. Mungkin sudah berhenti mungkin bisnis mobilnya itu. Wah, pokoknya kalau ngomongkan tentang Busung Biu itu hebat loh itu orang-orangnya. Banyak orang-orang besar ya, dan orang-orang inteleknya. Seperti itu dah yang tadi kami maaf ya. Nggih. Seperti mendiang Pak Nyoman Tastri, mantan Bupati Buleleng periode entah berapa itu. Yang jelas di sana, dan juga tentang Des Jaya Katuang yang ngetop sekali di seluruh Bali mungkin sekali kan jurusan Gilimanuk, Singaraja, Temukus itu. Dia udah merajai, dan kalau tidak salah tinggal maaf ya Dek ya. Dan pusat desnya itu dulu di Sekip. Dulu. Entah mana saya tidak tahu, kami tidak tahu. Baik. Yang cuma gitu aja Mbak. Iya. Mbak siapa? Heni saya Pak. Nggih. Heni Bataria ya. Nggih Pak Bagus. Ya, salam semua orang-orang di Busung Biu, salam perdamaian gitu. Baik, terima kasih Pak Bagus sudah ikut bergabung juga ini di Pak Bagus Arpane. Nah, Busung Biu orang-orang hebat banyak di sana, Kentat. Benar tidak Pak? Ini situasi masyarakat di sana gimana nih Ki? Iya benar Bu. Untuk di Busung Biu banyak pejabat di sana. Jadi makanya kami dari petugas kepolisian itu tidak berani. Artinya dalam tugas itu main-main karena banyak yang memantau di sana. Ya itu makanya kami harus selalu berhati-hati dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Baik, dan berkolaborasi juga Pak ya. Tentunya berkolaborasi dengan Dan terbukti Busung Biu tetap aman ini tadi dikatakan kalau pencurian ya ada pencurian tapi tidak besar dan semoga tidak ada begitu Baik, di WhatsApp juga selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat pagi untuk narasumber. Kalau Busung Biu biasanya antisipasi terkait dengan kecelakaan yang ada Busung Biu, rambu-rambunya apakah sudah ditambah? Karena dulu saya dapat ke Busung Biu katanya rambu-rambunya
minim. Nah, gimana rambu-rambu katanya Pak ini Ki? Nanti mungkin Pak ya kita tanggapi, kita jeda dulu ya. Jeda dulu atau mungkin kita sapa dulu nih Ki pendengar di line telepon sebelum kita jeda ya di 24644 ini. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, nggih. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Sudi. Pak Sudi Redija Pak Sudi. Ya, tertutup nih Ki. Nggih, mungkin nanti dicoba lagi nggih Pak Sudi. Tadi terputus nih Ki teleponnya di 24644, tapi sebelum dicoba lagi kita jeda dulu pendengar. Nanti kita kembali lagi membahas pengawasan Kaptibmas wilayah hukum Polsek Busung Biu, atau pendengar juga bisa menyampaikan bagaimana situasi Kaptibmas di wilayah Anda ya. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mas, jangan ngebut dong Mas, bahaya. Alah, hitung-hitung uji nyali. Udah, pengangkat aja yang kuat biar cepat sampai. Aduh Mas, jalannya curam. Tolong jangan asal nyalip dong, aku takut. Asik kan? Kita salip aja truk ini, lambat banget jalannya. Tapi Mas, di depan tuh masih ada tikungan. Takutnya ada kendaraan lain nongol tiba-tiba. Ah, jangan banyak omong. Berkendara di jalan seperti dua perjanjian tak tertulis, menabrak dan tertabrak. Tentunya keduanya tidak kita inginkan terjadi. Niatkan perjalanan Anda, selamat dan berdoa sebelum berangkat. Selamat siang, Dik. Bisa tunjukkan surat kelengkapannya? Gini Pak, saya lupa bawa surat-suratnya, ketinggalan di rumah. Baik, kalau begitu silahkan adik ikut sidang besok. Ini saya buatkan surat sidangnya. Sudahlah Pak, kita damai saja ya. Ini untuk Bapak. Motor adik kami tahan. Aduh Pak. Silahkan ambil di kantor polisi. Jangan Pak, ampun Pak. Jadilah pengendara yang baik. Jangan lupa gunakan helm dan bawa surat kelengkapan berkendara. Ingat, peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu, dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam, sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Deksri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat
masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Pagi ini kita berbincang bersama Wakapolsek Busung Biu, Bapak Ibtu Iketut Wijana, dan pagi ini kita berbincang terkait dengan pengawasan Kaptimas Wilayah Hukum Polsek Busung Biu. Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar. Anda bisa menyampaikan bagaimana situasi Kaptimas, bukan saja ini dari pihak kepolisian tapi dari masyarakatnya juga kami nantikan ini ya. Apakah benar seperti yang diceritakan oleh kepolisian begitu? Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon di 0362246644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399979. Pak Wakapolsek tadi juga ada yang menyampaikan katanya ini minim rambu lalu lintas takutnya begitu, karena dulu sempat ke sana katanya minim rambu lalu lintas dan itu juga rawan kecelakaan kalau untuk wilayah Busung Biu. Terima kasih. Dari Bapak siapa itu tadi WhatsApp-nya? Terima kasih Pak, pertanyaan di WhatsApp. Jadi memang betul Pak, di wilayah Busung Biu itu minim untuk rambu-rambunya. Tapi kami dari pihak kepolisian Busung Biu sudah mengusulkan namun belum terrealisasi sampai sekarang. Memang juga dalam kasus kecelakaan bukan sering tapi kadang-kadang juga ada gitu. Tapi rawan juga Pak ya, karena kondisinya memang berbukit nih Ki. Iya, karena di sana juga kan termasuk rame di kota Busung Biu itu. Karena memang perbatasan begitu, ibaratnya berbatasan dengan Pupuan, Tabanan juga, negaranya juga kan dekat jadinya begitu. Ya, yang paling dekat itu adalah Tabanan Pupuan dengan wilayah Selirit kan, itu yang dan itu jalur ke Denpasar juga Bu, karena itu yang dari negara itu bisa melalui Busung Biu langsung ke Pupuan, Denpasar itu yang menyebabkan ramai kan itu. Tapi sayangnya seperti dikatakan tadi berarti memang betul memang jarang rambu-rambunya di situ. Oke. Tapi kondisi jalan gimana Pak di sana? Kondisi jalan bagus Bu. Untuk keamanan masyarakat pengguna lah ibaratnya begitu. Masih tertib di sana. Makanya kami setiap pagi jam 6.45 itu kami sudah turun. Jadi untuk melaksanakan pos pagi di simpang-simpang, karena di simpang-simpang itu karena minim rambu-rambu, makanya kami tetap turun Bu setiap hari itu. Rutin berarti nggih? Rutin, terkecuali hari Sabtu dan Minggu. Oke, karena memang anak-anak sekolah kan Sabtu Minggu ibaratnya off begitu. Jadi Sabtu tetap kita ini, tapi kegiatan kami di Polsek kan olahraga di situ. Biar ada jeda sedikit dari seminggu itu. Baik. Berarti itu salah satu antisipasinya agar kecelakaan juga tidak terjadi, walaupun tadi dikatakan minim rambu lalu lintas. Tapi pihak kepolisian sudah membantu terkait dengan pengawasannya, begitu nggih? Nggih, Bu. Baik. Dan kemudian ini ada di WhatsApp kembali, kalau narkoba gimana katanya Busung Biu? Aman tidak dari pengedaran narkoba katanya Pak? Narkoba ini seperti tadi saya bilang itu bahwa setiap kecamatan itu pasti ada Bu. Pasti ada. Cuma kami dari pihak Polres Buleleng tetap melakukan pemantauan juga di sana untuk wilayah Busung Biu tentang narkoba Bu. Dan kami dari pihak kepolisian Polsek Busung Biu dalam memberikan edukasi masalah narkoba sering ke sekolah-sekolah Bu, sekolah-sekolah terus pada Karang Taruna itu kami sering lakukan, baik diminta maupun tidak diminta Bu. Tetap rutin begitu Pak ya? Ya Bu, untuk Babin Kamtipmasnya kan sering
langsung artinya walaupun tidak melalui rapat rutin tapi melalui beberapa orang itu bisa disampaikan agar jangan sampai terlibat narkoba. Tapi pernah ada ditemukan Pak atau gimana nih Ki Bu Sungbiu? Untuk sementara belum Bu. Semoga tetap aman ya, begitu ya. Mudah-mudahan tetap aman. Dan tidak ada dicurigai atau mungkin belum. Oke, baik. Aman ya pendengar kalau narkoba, dan semoga ini tetap terjaga juga, apalagi pihak kepolisian juga rutin memberikan pembinaan agar masyarakat apalagi generasi mudanya ini terhindar dari yang namanya narkoba dengan selalu memberikan edukasi-edukasi. Semoga ini juga membantu Pak nggih. Nggih, baik. Kemudian selamat pagi untuk narasumber, karena beberapa waktu lalu ini sempat heboh juga katanya ada Tajen begitu. Nah, kalau Bu Sungbiu bagaimana ini seputaran Tajen? Apakah ada di sana, ada dibubarkan atau gimana katanya? Kami dari pihak kepolisian Bu, kalau ada Tajen itu dibubarkan. Sekarang untuk wilayah Bu Sungbiu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Walaupun kami karena sering patroli juga siang dengan piket, jadi untuk Tajen di sore hari atau di siang hari nihil sekarang Bu. Baik, karena beberapa waktu lalu kan memang sempat ada di beberapa di beberapa kawasan di Buleleng begitu Pak nggih. Ya benar Bu, karena dalam waktu kemarin itu kan pernah ada, tapi karena di wilayah ini ada mungkin di sana mungkin nyuri-nyuri Bu, tapi kami tetap sebagai anggota Polsek Bu Sungbiu kalau memang menemukan suatu perbuatan Tajen di masyarakat Bu Sungbiu kami tetap bubarkan. Oke. Tetap konsisten begitu ya. Satu penelpon pendengar di 24644. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Halo. Nggih, selamat pagi Pak Made, Wayahade. Nggih, Wayahade silakan iki Dupun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu Pak. Hari niki narasumber. Niki wenten Wakapolsek Bu Sungbiu Pak Made, wenten Ibtu Iketut Wijana niki. Wakapolsek Bu Sungbiu. Iya. Ada yang okanetan milu ngomong. Karena tadi menyinggung Tajen. Penapi nih kan. Akhirnya Tajen yang memang Tajen bobotohan dibubarkan, yang taburah sing bani Pak. Ampun Bapak nggih. Nggih Bu. Jadi kebetulan dulu tulisan dia memang sedikit menyinggung masalah taburah, bukan Tajen Pak nggih. Taburah itu iringan daripada satu upacara. Emang belum surat Pak, tapi karena ya kengken aliut bu akhirnya berarakan. Biasanya satu asetan itu kemudian dibawa ke Jeruan kentenangan ketene Bang nggih. Setelah pendadu itu dijabat dengar selesai itu taburahnya aneh karena kan Tajen yang dibubarkan kadang aneh mengkep kan sing Tajen Pak tuh Pak. Beranangan. Nggih. Beranangan. Nah, itu silahkan. Itu harapan saya upacara yang memang memerlukan seperti itu. Mohon ada sedikit pengertian. Tapi tempo hari yang dengar dia sama usung bani bu mengadang taburah hangwang deh Bu. Ampau biasa siapa? Maksudnya Tajennya adalah menghindari terjadinya pertentangan antara kerama dalam acara upacara itu, makanya digantilah dengan pertarungan ayam. Caranya kemudian dibawa dijajarkan di Pak Kita cari itu yang saya tahu. Asal-asalnya Bapak ini mungkin banyak dan ini pun saya dapat memang dari sumbernya dan gedung apa gedung napi nih bukan gedung Laksmi bukan gedung Yusuf tapi di gedung KRT Bang mohon astung kare teman-teman akhirnya iya upacara sajaan Bang nanti orang pada ngatur orang pulau Sabes ngadang taburah itu masih bohong-bohongan Ampura Bang nggih Pak Made semua Pak Made ya sama Heni Pak Made Heni Pak Tari nggih Susema, terima kasih Pak Made Rahayu. Om Santi. Om Santi. Nggih Rahayu Pak Made niki terkait Tajen begitu ya. Tajen dibubarkan hingga taburah katanya tidak berani jadinya begitu. Tapi ini menjadi pro kontra juga di masyarakat karena saya lihat juga di media sosial ada yang
mendukung pembubaran Tajen, ada yang merasa keberatan juga Tajennya dibubarkan begitu. Tapi syukurnya kalau masyarakat Busung Biu semua setuju kalau tidak diadakan Tajen atau mungkin judi-judi seperti itu ya. Ya, masalah setuju tidak setuju kan kita itu pelanggaran, Bu. Jadi kita tetap bubarkan kalau memang ada perbuatan masyarakat yang melakukan judi Tajen itu, Bu. Tapi menurut Pak Made itu, kalau Pak Made masalah taborah itu diberikan kalau memang betul-betul taborah. Itu artinya untuk keperluan upacara. Tapi kadang-kadang di desa itu kan kalau sudah dibilang diizinkan taborah itu digandungi sama pelaku-pelaku Tajen itu, makanya terjadilah rame jadinya. Kalau memang kebutuhan untuk itu pasti diizinkan biaya untuk upacara. Jika benar-benar untuk upacara ya. Tapi ini berarti kepolisian sudah tegas, Pak, kalau terkait dengan judi-judi seperti itu. Iya. Sekarang sudah tidak ada lagi, sudah nihil semua untuk wilayah Busung Biu ada. Kalau Busung Biu ya. Baik. Kemudian selamat pagi Pak Wakapolsek. Terima kasih ini menyapa masyarakat. Kalau ada keributan karaoke di tetangga, apakah bisa melaporkan begitu? Kemana biasanya dilaporkan? Kalau Busung Biu ada tidak yang pernah melaporkan hal-hal seperti itu, Pak? Penyelesaiannya seperti apa? Karena itu sangat mengganggu kalau dilakukan setiap hari karaoke seperti itu katanya. Terima kasih yang sudah kirim WhatsApp tentang karaoke. Jadi untuk sementara ini, bulan-bulan ini, untuk laporan karaoke tidak ada. Jadi kami tetap dalam kegiatan Jumat Curah itu sering ada masukan dari masyarakat bahwa ada Pak karaoke itu sampai jam 11. Tapi kalau memang itu dilakukan oleh warga masyarakat itu memang salah. Karena dapat mengganggu keterlibatan masyarakat yang sedang melaksanakan istirahat. Untuk mengantisipasi hal itu, jadi kami setiap minggu dengan anggota Babin Kamtibmas kita melaksanakan analisa dan evaluasi. Jadi pada saat itulah kita sampaikan kepada Babin Kamtibmas agar selalu memberikan menghimbau kepada masyarakat yang karaoke yang melewati jam malam itu. Kami tetap sampaikan kepada Babin Kamtibmasnya untuk mendata siapa-siapa yang karaoke, apa maksud karaoke-nya itu, apakah untuk keperluan upacara atau keperluan manusianya atau keperluan happy itu. Baik. Ya. Tapi tidak ada laporan kan Pak? Untuk sementara tidak ada laporan. Atau mungkin seperti ini Pak, masyarakat tidak mengetahui ini sebenarnya bisa dilaporkan tidak, atau kepolisian bisa membantu tidak untuk penertiban ini begitu? Kalau ada laporan Bu, pasti kita datangi itu orang itu. Kalau ada laporan bahwa atau per telepon aja kalau memang Pak di sini ada karaoke sampai jam segini, otomatis itu dari piket kami di Polsek itu mendatangi itu laporan itu, Bu. Tidak mungkin tidak berani datang gitu. Oke. Karena takutnya begitu kita melaporkan, masa karaoke aja dilaporkan begitu takutnya. Tapi itu kan memang sudah mengganggu begitu karena dilakukan setiap hari kalau dikatakan ya. Tapi syukurnya kalau Busung Biu aman Pak ya. Untuk sementara untuk di dalam kota sama, tapi kalau di desa-desa itu kadang-kadang ada juga Bu karaoke. Sering kami dengar bahwa karaoke, tapi kadang-kadang pada saat melaksanakan upacara manusianya itu kan biasa di desa itu artinya ada karaokean di situ. Baik. Nah terkait dengan Jumat Curhat, kalau mungkin masyarakat di Busung Biu Pak, apa yang menjadi curhatan mungkin atau yang menjadi keluh kesah masyarakat kebanyakan kalau untuk di Busung Biu niki? Untuk Jumat Curhat itu yang sering kami serap aspirasi masyarakat itu terutama tentang pembuatan SIM. Pembuatan SIM, jadi masyarakat minta supaya tidak ke Singaraja, karena ke Singaraja membuang waktu untuk pengurusan SIM, bisa datang. Jadi kami sudah melaporkan kepada pimpinan atas bahwasannya sudah melakukan pelayanan ke desa, terutama di Busung Biu sudah didatangi oleh petugas SIM, tapi kami tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang bisa dilayani di desa itu oleh petugas SIM hanya
yang belum mati, artinya yang mati lagi perpanjangan ya. Kalau yang pemula belum bisa, Bu. Lumayan juga Pak, maksudnya dari Busung Biu ke Singaraja untuk ngurus SIM-nya begitu, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar juga begitu. Bu, itu sering terjadi masukan di situ, makanya dari masyarakat dalam Jumat Surat itu sering disampaikan kepada kami bahwasanya kalau bisa dibantu tolong SIM itu biar walaupun pemula bisa tapi kami dari pimpinan atas belum bisa untuk dilakukan pemula di desa itu. Berarti selama ini memang masyarakat kalau ngurusin memang semuanya itu ke Singaraja Pak ya? Untuk pemulanya harus ke Singaraja, Bu. Pemula terus mati yang sudah 1 tahun gitu, yang harus ke Singaraja itu. Itu yang bisa dilayani di desa itu kan hanya SIM perpanjangan untuk menjelang mati 1 bulan itu bisa dilayani di desa. Iya, perpanjangan SIM bisa begitu. Tapi kalau untuk membuat SIM baru itu harus ke Singaraja. Wah, ternyata lumayan jauh juga nih Ki. Apalagi untuk masyarakat ya mungkin ada kesibukan-kesibukan lainnya begitu Pak ya. Semoga ini juga menjadi atensinya di Busung Biu, nanti ada cabangnya atau gimana ini, karena lumayan juga karena Singaraja luas sekali kan Pak. Iya. Buleleng itu dari timur ke baratnya lumayan ya, apalagi masyarakat di Busung Biu. Kemudian Pak, terkait selain pembuatan SIM kembali, apa lagi mungkin? Selain pembuatan SIM juga ada permintaan masyarakat bahwasannya di di Busung Biu itu ada anak-anak yang kadang-kadang menggunakan knalpot brong itu sering kita disuruh melakukan peneguran. Ya, tapi kami tetap mengimbau kepada anak-anak muda itu yang baik anak muda di sekolah, melalui sekolah kita sudah adakan sosialisasi agar dalam penggunaan sepeda motor jangan sampai menggunakan knalpot brong. Dan ini nampaknya juga menjadi perhatian semua pihak Pak ya, bukan hanya di Busung Biu saja, tapi di kota pun seperti ini juga apalagi malam itu menggeber knalpotnya itu lumayan juga nih Ki. Dapat mengganggu orang istirahat gitu. Tapi sebenarnya itu masuk kasus hukum tidak Pak kalau itu hanya pelanggaran Bu, pelanggaran itu kita bisa tilang. Kalau ketemu, kadang-kadang itu kan menghindar. Kalau ketemu dengan polisi pasti dia menghindar, Bu. Ketemu polisi rahasia atau berdiri di jalan raya pasti dia belok. Atau mungkin bengkel-bengkelnya Pak yang ditertibkan juga ini dalam pemasangan knalpot brongnya. Bukan hanya bengkelnya Bu, tapi kadang-kadang bengkel itu tidak masang, dia sendiri ya yang menghidup itu. Makanya kami sering sampaikan kepada siswa yang di sekolah itu bahwasanya jadi Jepang sudah membuat yang utuh, yang bagus, tapi dia usil tangannya untuk membuat yang bisa berbunyi yang sampai ngeber gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri mungkin Pak ya. Baik, penggunaan knalpot brong, dan ini nampaknya bukan hanya di Busung Biu saja, dan di beberapa wilayah juga ada yang seperti itu begitu. Tapi selain knalpot brong Pak, ada lagi? Untuk sementara aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat hanya itu dulu. Jadi tetap aman Pak ya. Baik, karena Busung Biu ini bisa dikategorikan mungkin sudah terkendali, aman begitu, menjaganya ini Pak agar tetap kondusif, agar mempertahankannya. Apa Pak yang kiat-kiatnya dilakukan dari pihak kepolisian di Busung Biu nih? Jadi apa yang saya sampaikan tadi, jadi bahwa untuk mempertahankan pengawasan Kamtibmas agar tetap kondusif, jadi itu dari pihak kepolisian Polsek Busung Biu, jadi tetap walaupun diminta atau tidak minta tetap melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun ke Karang Taruna, kemudian juga tetap melakukan melaksanakan pagi-pagi istilahnya ngepos pada saat jam rawan pasar ataupun keluar masuknya anak sekolah itu. Tetap patroli tetap dilaksanakan gitu ya. Untuk menjalin kebersamaan kepada masyarakat Pak, karena kan memang seperti tadi yang disampaikan juga, ini tidak cukup pihak kepolisian saja, walaupun kepolisian sosialisasi edukasi sudah, kemudian mungkin pengawasan melibatkan masyarakatnya ini Pak, agar masyarakat juga mau begitu, karena banyak juga yang mengatakan untuk melapor pun kalau dulu masyarakat masih enggan untuk melaporkan begitu, masih takut melaporkan, atau bukan hanya takut tapi
wah males dah melaporkan begitu ibaratnya. Agar masyarakat mau terlibat dalam menjaga Kamtibmasnya juga, gimana Pak? Apa yang dilakukan dari Busung Biu niki? Jadi biar orang tua juga bisa terlibat. Memang tetap kami sampaikan juga pada orang tua yang melakukan pelanggaran itu, kadang-kadang setelah ada yang bisa kita lakukan peneguran, terus kemudian kita ajak ke Polsek, berikan pemahaman tentang dia, dan kita panggil orang tuanya. Kita sampaikan sama orang tuanya agar ikut juga menjaga sama-sama di samping oleh kepolisian itu. Baik, semoga ini bisa tetap terlajarin terus Pak ya, karena tadi juga disampaikan ada pencurian tapi yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil ini udah menjadi bibit-bibitnya takutnya begitu. Dan semoga tetap terjaga Pak ya, Kamtibmasnya tetap kondisif. Terima kasih banyak untuk Wakapolsek Busung Biu niki perbincangannya, menginformasikan kepada kita bahwa pengawasan Kamtibmas wilayah hukum Polsek Busung Biu aman, terkendali. Jadi untuk masyarakat yang mungkin akan ke Busung Biu, melewati jalan di Busung Biu, merasa aman, merasa terlindungi oleh pihak kepolisian juga niki ya, dan masyarakat di sana juga merasa aman begitu Pak. Baik, terima kasih banyak. Bu. Mungkin terakhir sebagai closingnya mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bapak, silakan. Terima kasih Bu Eni. Jadi kami dari pihak kepolisian Polsek Busung Biu, karena menjelang tahun 2024 ini kan masalah pemilu presiden. Jadi kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang damai dengan cara kita membentuk suatu pemikiran yang jernih, dan untuk kita berkolaborasi dengan masyarakat menciptakan pemilu itu damai. Dalam pemilu 2024 kita boleh beda pilihan, tapi jangan beda pilihan itu sebagai pemicu dalam keributan, sehingga terjadi gontok-gontokan atau pertengkaran antara desa, antara keluarga sendiri karena pilihan itu. Jadi anggap saja itu pemilu itu adalah suatu seni untuk menuju pemilu yang damai. Untuk itu mari kita berkolaborasi, bersatu padu untuk membentuk suatu tujuan yang damai sehingga pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan aman dan tertib. Tetap aman ya. Ini nampaknya tugas berat juga nanti pihak kepolisian di sana, apalagi Busung Biu katanya orang-orang hebatnya banyak begitu ya. Anggota dewannya banyak gitu ya Pak ya. Jadi itu menjadi rawan juga nanti ya. Semoga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tetap kondisif pastinya. Terima kasih banyak Bapak Wakapolsek Busung Biu. Terima kasih itu Bu Eni. Ikatan Wijana ya terkait pengawasan Kamtibmas wilayah hukum Polsek Busung Biu. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga terima kasih atensinya. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi kita bersama agar tetap selalu menjaga Kamtibmas, karena menjaga Kamtibmas ini bukan hanya tugas kepolisian saja, tapi juga kita sebagai masyarakat juga. Berkolaborasi dengan masyarakat juga. Baik, terima kasih banyak Bapak Wakapolsek. Terima kasih banyak. Dan kami aturkan para mesanti, Om Santi Om. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja semuanya. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.